Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, beliau Bapak Tri Nugroho Adi MSI selaku dosen dalam mata kuliah Teori Komunikasi. Izinkan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok saya sendiri, Fajrianto, dengan NIM 46 sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Dwi Asyuci Puranti dengan NIM 42. Kemudian ada Sri Agustiani dengan NIM 44. Selanjutnya ada Chelsea Jessilia Marpaung dengan NIM 61, kemudian ada Indah Setiawati dengan 64, dan Sila Sevina dengan NIM 72. Izin untuk mempresentasikan tentang cultural organization yang sudah kami lakukan analisis sebelumnya. Selanjutnya ada latar belakang kasus dan identitas narasumber yang akan disampaikan oleh Chelsea Jessilia Marpaung. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baiklah, izinkan saya menjelaskan mengenai latar belakang kasus dan identitas narasumber. Yang pertama adalah latar belakang kasus. Saat ini terlalu banyak perusahaan di Indonesia yang pemiliknya adalah orang yang asing. Hal ini sangat berpengaruh pada sistem manajemen perusahaan yang mana biasanya menggunakan standar pekerjaan yang disesuaikan dengan budaya si pemilik. Oleh karena itu, seringkali hal tersebut memunculkan beberapa persoalan pada karyawan di perusahaan tersebut. Contoh persoalan tersebut biasanya bahasa, etos kerja, gaya hidup, dan interaksi antara rekan kerja. Adapun metode yang kami gunakan yakni metode wawancara dengan narasumber yakni Desta Madia Putra, berumur 29 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan posisi pekerjaan yang pertama di perusahaan startup India yang didirikan oleh Jaideep Barman yakni PT Rebel Box Indonesia yang merupakan layanan cloud kitchen dan perusahaan joint venture antara perusahaan Gojek dan Rebel Foods. Beliau menjabat sebagai project eksekutif. Yang kedua adalah perusahaan retail yang bergerak di bidang fashion dan lifestyle yakni PT Metrox Global. Perusahaan ini didirikan oleh Charlie dan Freddie B. Dan beliau menduduki posisi sebagai Project Assistant Manager. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Indah. Kemudian masuk ke relevansi kasus dengan teori yang pertama, yaitu teori culture approach to organization. Dan berdasarkan wawancara kami terhadap narasumber kemarin, PT Rebel GoFood ini memiliki corporate culture berupa budaya kemandirian. Nah, budaya kemandirian ini bukan merujuk kepada keterkaitan SARA, melainkan lebih kepada tuntutan kepada karyawan untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Adapun budaya kemandirian tersebut dikarenakan adanya perubahan sistem kerja pada perusahaan tersebut yang semula dari sistem kerja secara work from office berubah menjadi work from home dan kembali lagi kepada sistem kerja secara work from office. Nah, budaya kemandirian tersebut memiliki dampak positif serta dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu secara umum adalah fleksibilitas waktu. Nah, dengan fleksibilitas waktu tersebut secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap karyawan, yaitu melatih karyawan untuk manajemen waktu yang baik serta meningkatkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perannya masing-masing. Adapun untuk dampak negatifnya yaitu budaya kemandirian ini memungkinkan karyawan menjadi overwork. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan karena waktu yang terlalu fleksibel tadi menyebabkan karyawan dapat dihubungi kapan saja untuk kepentingan pekerjaan karena tidak adanya batasan waktu yang jelas dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian masuk ke solusi yang ditawarkan akan dijelaskan oleh rekan kami Tia. Silahkan Tia. Baik, selanjutnya masuk ke solusi. Untuk meminimalisir gegar budaya yang telah dijelaskan oleh Indah tadi, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, mengubah pola pikir menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kita dapat berinteraksi dengan rekan kerja secara lancar, nyaman, dan efektif. Yang kedua, membangun relasi, misalnya dengan bersosialisasi atau saling bertukar pikiran dan pengalaman dengan rekan kerja di perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, jika kita merasa bingung dan membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk meminta bantuan dan saran kepada orang lain di perusahaan itu yang sekiranya dapat membantu. Kemudian berkaitan dengan sisi negatif budaya kemandirian, alternatif solusi yang kami berikan yaitu perusahaan membuat matriks pembagian kerja yang jelas. Matriks tersebut berisi pembagian peran dan tugas yang jelas, serta target kerja dalam beberapa waktu. Dengan matriks ini, kemungkinan overwork yang disebabkan karena fleksibilitas waktu kerja dapat diminimalisir. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya adalah relevansi kasus dengan teori fungsional perspektif on group decision making. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan yang ada di perusahaan PT Metrox Global ini
belum berhasil memenuhi 4 fungsi komunikasi yang ada, yakni hanya meliputi tahap menganalisis masalah dan mempertimbangkan beberapa solusi alternatif. Sedangkan jika suatu kelompok ingin mencapai keputusan yang berkualitas tinggi, maka mereka perlu memenuhi 4 persyaratan yang ada, yakni menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif solusi, lalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian atas keseluruhan opsi. Selain itu, bentuk pengambilan keputusan yang ada di perusahaan ini bersifat kondisional, artinya bentuk pengambilan keputusan secara kelompok maupun individual bergantung pada seberapa besar dan kecilnya masalah yang sedang dihadapi. Lalu, solusi yang ditawarkan ada dua. Yang pertama adalah diterapkannya 4 fungsi komunikasi yang baik agar dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah diperlukannya pembagian kapasitas dan peran yang jelas agar tidak terjadi peran yang tumpang tindih antara pihak pimpinan dan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Uci. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi kasus ini dengan Critical Theory of Communication Approach to Organization. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber kami, dapat kami simpulkan bahwa perusahaan narasumber sudah menggunakan praktik pendekatan organisasi yang modern atau communication model. Sebab perusahaan telah menerapkan konsep participation di mana pihak manajerial menerima aspirasi dan bahkan mempertimbangkan aspirasi tersebut sebagai hasil akhir keputusan apabila aspirasi tersebut merupakan input yang berkualitas. Selain itu, beberapa karyawan juga menginterpretasikan konsep konsen di mana mereka secara sukarela mengerjakan pekerjaan di luar job desk seharusnya. Lalu solusi yang bisa kami tawarkan yang pertama adalah perusahaan perlu menyediakan wadah aspirasi untuk seluruh stakeholder dan sistem hierarkis yang ada seharusnya tidak menjadi hambatan penyampaian aspirasi. Justru aspirasi dapat disampaikan secara hierarkis dengan terstruktur tanpa mengubah substansi aspirasinya. Lalu solusi yang selanjutnya yaitu ada baiknya tenaga kerja memahami kapasitas diri masing-masing dan mengerjakan pekerjaan sesuai job desk masing-masing. Apabila ingin mengerjakan pekerjaan di luar job desk, buatlah kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak manajerial. Selain itu, pihak manajerial perlu membuat indikator penilaian setiap karyawan untuk menentukan seberapa banyak bonus yang harus diberikan kepada seorang karyawan sesuai dengan kinerjanya. Sekian dari saya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis kasus dan solusi yang sudah kami sampaikan. Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat fenomena gegar budaya pada perusahaan narasumber yang disebabkan oleh adanya transisi sistem kerja dari work from home jadi work from office. Ketika pandemi melanda, muncul suatu budaya kemandirian yang kemudian budaya ini masih tetap berjalan hingga saat ini, meskipun pandemi telah usai. Kami telah menemukan beberapa solusi yang dapat digunakan ketika mengalami fenomena gegar budaya dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Selain itu, kami juga mendapatkan beberapa teori atas persoalan-persoalan yang muncul pada saat proses pengambilan keputusan dalam organisasi, serta ketimpangan antara pihak manajerial dan pihak karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Tentunya, solusi-solusi yang kami tawarkan bercermin pada ketiga teori konteks komunikasi organisasi yang telah kami pelajari, yaitu cultural approach to organization, group decision making, dan critical theory of communication approach to organization. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan analisis teori, kami juga menemukan bahwa perusahaan narasumber dalam menerapkan 4 persyaratan fungsi komunikasi atau belum menerapkan 4 persyaratan fungsi komunikasi. Nah, namun di sisi lain kelompok kami menilai bahwa perusahaan narasumber telah menggunakan praktik pendekatan model baru, yakni communication model. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.